Ini di punggung kamu ada keris, lalu ditutup dengan tulisan Al-Quran. Umur dia itu sudah 160 lebih. Hah? Masya. Saya melihat makhluk ini. Akbar lahir tanggal 23, disantet oleh keluarganya sendiri. Pernah ke orang pintar untuk mengobati pengaruh santetnya. Konon, kakek kandungnya lah yang menyantet Akbar. Karma buruk seperti apa yang dijalani Akbar? Dendam tersimpan tampaknya hadir dalam kehidupan partisipan kita yang lahir di tanggal 23 ini. Panggilannya siapa? Akbar, Mas. Mas Akbar. Akbar. Saya melihat di 23 bulan 7 kemudian terbaca simbol-simbol angka di sini 14, 12, 10. Kemudian beliau ada garis keturunan paranormal kakeknya. Dan di sini ada pewaris tahta, ada korban juga saya menuliskan dan gambarkan tengkorak. Dan di sini saya melihat juga apakah Akbar bekerja pada kakek kamu. Iya, betul. Dan sebelum kamu melangkah lebih lanjut, saya ingin membereskan ini semuanya. Bahwa ada dendam kesumat yang kamu simpan di sini ya, Akbar. Iya. Saya melihat Akbar, tubuhnya lemah dan banyak benda kiriman-kiriman energi negatif dari sang kakek. Dan kemudian juga adanya timbul kebencian dari tubuh Akbar. Secara akumulasi Akbar kalau semakin benci dengan kakeknya makin timbul aura gaib. Sebentar Roy, saya mau tanya. Akbar ini kan awalnya kerja untuk kakeknya. Ya. Terus saudara membaca dia punya kebencian. Ya, karena saya merasa bahwa kakeknya memperlakukan dia tidak adil berhubungan dengan uang kah atau jam kerja. Oke, kita penasaran nih, pekerjaan seperti apa kamu dengan kakek kamu dan juga masalah apa yang terjadi sama kamu dan kakek kamu. Silakan, Bar. Oke, kurang lebih waktu 1 tahun saya sempat bekerja dengan kakek saya. Saya bekerja di sana sebagai penjaga kolam ikan. Lalu saya ada perjanjian dengan kakek. Selama 1 hari itu saya dikasih uang sekian. Dan per minggu pun saya masih mendapatkan uang lagi. Seiring berjalannya waktu, 1 minggu saya dibayar full. 2 minggu saya juga dibayar full. Tapi di minggu berikutnya dan di bulan berikutnya, kakek saya tidak membayar hasil uang saya kerja. Oke, uang. Kakek saya itu orang spiritual juga. Lalu Ya, seorang paranormal. mungkin kodam yang ada di badan beliau mengetahui bahwa saya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk kakek saya. Kodam itu tidak suka dengan omongan saya. Lalu saya tiba-tiba sempat nggak sadar 1 minggu itu. Akhirnya saya meminta untuk orang tua saya berobat ke salah satu alternatif. Yang kebetulan alternatif itu teman ayah saya sendiri. Kata beliau, ini di punggung kamu ada keris, lalu ditutup dengan tulisan Al-Quran. Yang tulisannya itu innalillahi itu. Yang menaruh barang tersebut atau kodam kakek saya langsung ditarik ke tempat yang ngobatin saya. Dan yang bisa ngambil itu sesepuhnya yang ngobatin saya itu. Sampai saya dibungkus kain kafan, akhirnya barang tersebut bisa diambil. Lalu sempat saya pulang ke rumah, kok badan saya masih belum enak gitu loh. Saya balik lagi ke tempat teman ayah saya,
Lalu kata beliau, kamu harus mandi larung gitu. Kakek memang bergelumut dengan dunia mistis. Memang dia punya banyak amalan atau hasil nggak tahu. Iya, betul. Bahkan umur dia itu sudah 160 lebih. Hah? Umurnya udah 160? Dia sudah tua, rambutnya gondrong, putih semua, tapi dia masih semangat kayak anak ABG. Berarti ayah kamu, bapakmu umur berapa? Ayah saya masih umur sekitar 50-an. 160 dan 50. Bapak anak keberapa? Bapak anak ke-9 Dari? dari 9 saudara. Oh, bungsu. Iya. Pantas, pantas. Oke, saya mau tanya lagi. Jadi kalimat yang menyinggung teman-teman kakekmu ini emang apa? Akbar nyebutin kalimat apa? Kakek saya kan kebetulan kodamnya yang saya tahu ada 3. Di tangan ada, di dada ada, di kepala pun ada. Jadi salah satu kodam itu, mungkin dia nggak menerima perkataan saya yang Yaitu? kasar terhadap kakek saya. Apakah Roy melihat, karena kan kakeknya ini kayaknya pekat sekali ya? Pekat sekali. Apakah memang sudah bersih atau ditambah lagi loh? Kakeknya tahu nih dia udah bersih, kirim lagi gitu. Masih ada satu sisa di tubuhnya. Iya. Allahu Akbar. Apa itu? Akbar mengenali atau Roy bisa mengenali apa? Saya melihat gambaran ini, gambaran kakeknya yang muncul di kepala saya. Berambut putih, kemudian cekung. Dan kemanapun kamu pergi akan dihadapkan dengan celaka. Kamu harus buru-buru minta maaf ya terhadap kakek kamu, baik direspon ataupun tidak. Terus ini siapa yang ngirim? Siapa yang ngirim? Kakeknya. Dia, saya rasa ini harusnya jatuh untuk melukai kamu. Tapi saya melihat di sini kamu luput dari bencana ini. Yang sampai di telinga saya sih, ini Mas. Kakek saya itu ingin menurunkan ilmunya ke saya. Tapi saya menolak itu, Mas. Yang saya bilang tadi pewaris tahta ya. Kalau untuk mandi, saya pernah, Mas. 1 kali saya dimandiin, itu tepatnya jam 6 pagi. Itu ngikutin kakekmu? Iya. Mandi apa? Saya sih nggak begitu tahu jelas ya, Mas. Tapi saya berdasarkan mengikuti perintah kakek saya saja. Setelah itu kamu nolak mau ngapain lagi setelah Iya. males ya? Iya, Karena kamu pengen lurus. iya. Kamu nggak tergoda dengan umur panjang kakekmu? Mungkin dengan ilmu-ilmu ini kamu bisa panjang umur? Enggak sih, Mas, saya percaya kok sama Allah itu pasti ada. Yang pasti akan memberikan umur panjang. Ada 5 orang yang telah menjadi korban dalam ritual kakek. Maksud Roy nyawa atau terluka? Nyawa dan terluka. Ini bisa digambarkan 2 sisi mata koin ya. Saya melihatnya di sini nyawa. Sejauh ini saya bekerja di tempat kakek saya. Kebetulan di situ ada seperti pendopo. Nah, saya bisa tidur di situ dan di situ juga terdapat kamar. Begitu saya tidur, tengah malam itu sekitar jam 2, seperti ada yang mengelilingi kamar saya. Tapi nggak kelihatan bentuknya itu loh. Mobi, ini ada satu kejanggalan lagi yang saya ingin tahu. Ada hal yang menarik di penglihatan saya. Saya ingin kamu ambil cincin yang warna merah itu, Mobi. Sangat memukau sekali energinya. Boleh saya lihat? Boleh dicopot? Silakan. Yang ngasih siapa? Pak D. Pak D. Iya, Pak D juga belajar ilmu seperti ini? mungkin. Mungkin. Katanya sebagai pelindung. Iya. Yang Roy lihat apa yang menempati? Apakah ini berbahaya atau tidak, Roy? Iya, seperti yang saya bilang tadi bahwa Akbar, harusnya kamu kan tidak mau bilangnya tadi. Tidak mau mengikuti jejak sang kakek. Tetapi dari dirinya sendiri,
juga hobi dan mencari hal-hal bersifat supranatural. Begitu saya melihat cincin kamu dan banyak kegaiban fenomena astral yang hari ini muncul. Di cincin ini, saya melihat makhluk ini. Wanita dengan tengkorak lalu merangkak, berambut panjang dan bermulut lebar. Seolah-olah berteriak, saya mendengar teriakannya. Pikirkan 2 kali untuk memakai cincin atau benda-benda yang lainnya. Tapi kalau kata Pak Demo nih fungsinya buat apa? Kalau menurut beliau sih untuk jaga-jaga diri saja. Jaga diri ya. Terlampau banyak yang kamu pegang, Akbar. Kamu harus pelan-pelan mengurangi satu persatu. Kalau orang nggak kuat banyak pegangannya, akan menjadi seolah-olah hidup dengan dunianya sendiri dan tidak bisa fokus dalam bekerja secara manusia. Kayaknya itu cincin bukan untuk dipandang laki-laki maksud saya. Roy melihatnya seperti apa, Roy? Ya, memang untuk pengasihan juga. Warna merahnya sangat pekat sekali bagaikan daya pikat. Mungkin Po Eli akan jatuh cinta. Ini ada foto saya sih, ini ngapain sih? Ini adalah gigi hoki. Saya menggambarkan Eli di sini dengan tulang rusuknya, kemudian 2 gigi banititnya itu adalah hoki yang besar. Hoki. Tanpa Kirain saya perlu berjodoh sama Akbar kirain. Saya melihat Enggak kan? Eli akan habis uangnya bila akan berondong-berondong. Jadi kamu jangan gila-gila berondong. Iya, jangan gampang Udah nggak niat nikah lagi kok, udah. terayu dengan pria muda. Iya. Karena ininya gede. Saya tidak mau kamu ini, ya. Ya kamu jangan pakai, nanti kamu bahaya. Diikutin cewek-cewek itu.